Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya masih tentang pecahan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa ya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Bagaimana ya? Oke, kita lihat. Di sini ada contoh soal. Nah, ini soalnya ada juga ya di buku paket matematika kalian di halaman 9. Nah, sekarang kita baca ya. Jadi soalnya adalah Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah adalah 5/8 meter. Dan panjang pita biru adalah 1/2 lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Mita? Jadi di sini Mita punya 2 pita ya. Ada yang warna merah, panjangnya 5/8. Nah, dan yang warna biru ini panjangnya 1/2 lebih panjang. Jadi pasti pita biru ini panjangnya itu lebih panjang daripada pita merah. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Ini penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Yang pertama, berarti kita harus mencari tahu dulu panjang dari pita biru itu berapa. Caranya adalah 5/8. 5/8 dari mana? 5/8 adalah ini, jumlah dari panjang pita merah. Ditambah 1/2. Kenapa? Karena di soalnya dijelaskan panjang pita biru itu 1/2 lebih panjang dari pita merah. Jadi, cara mencari pita biru adalah yang ini, 5/8 panjang pita merah ditambah 1/2. Yaitu lebihnya dari panjang pita merah. 5/8 ditambah 1/2 sama dengan, nah, di sini kan penyebutnya berbeda. Maka penyebutnya harus disamakan. Cari KPK-nya. KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Nah, sekarang bisa seperti ini ya. Nih. Di sini kita fokus yang di bawahnya. Sekarang mengerjakan yang 5/8 dulu. Nah, 8 dikalikan dengan berapa? Yang hasilnya 8 lagi. Nah, maka 8 dikalikan dengan 1. 8 dikali 1 sama dengan 8. Nah, kalau bawah dikali 1, atas juga dikali 1. 5 dikali 1, 5. Sudah selesai? Selesai. Sekarang yang 1/2. 2 dikali berapa? Biar hasilnya 8. 2 dikali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Bawah dikali 4, atas pun dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama penyebutnya, langsung dijumlahkan. 5 tambah 4, 9/8. Nah, bisa seperti itu. Nah, udah 9/8 ini kita ubah jadi pecahan campuran. Kenapa? Karena yang atasnya ini, pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut. Maka kita harus sederhanakan. Nah, diubah menjadi pecahan campuran. 9 dibagi 8 sama dengan 1/8. Atau bisa juga seperti ini. Nih. Kita menyamakan penyebutnya. 8 dan 2 penyebutnya jadi 8 ya. Kita cari KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Nah, seperti ini. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 5 hasilnya 5.
Yang ini 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Sama ya hasilnya ya. Jadi kalian pokoknya cara pertama menyamakan penyebutnya. Nah, jika sudah sama seperti ini, bisa yang tadi. Ini 8 dikali berapa yang hasilnya 8. Kan tadi dikali 1 ya. Maka kalau 8 dikali 1, 5 juga harus dikali 1. Jadi harus sama. Kalau bawah dikali 1, atas dikali 1. Bawah dikali 2, atas dikali 2. Bisa seperti itu. Atau bisa juga 8 penyebut yang ini dibagi dengan ini. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Hasilnya dikalikan dengan yang atas. 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, sudah ya. Jadi hasilnya panjang pita biru itu adalah 1/8 meter. Nah, sekarang di sini kan ditanyanya berapa panjang seluruh pitanya. Nah, panjang seluruh pita berarti dijumlahkan semuanya. Pita warna merah dan pita warna biru. Pita warna merah berapa? 5/8. Sudah, 5/8. Kemudian pita yang warna biru berapa? Ini, pita warna biru ini, masukkan yang ini. 9/8. Nah, jadi yang ini panjang pita merah, yang ini panjang pita berwarna biru. Sudah seperti ini. Penyebutnya sudah sama kan ya? 8. Tinggal langsung jumlahkan saja atasnya. 5 tambah 9 sama dengan 14/8. Nah, kenapa jadi 7/4? Disederhanakan lagi. Disederhanakan. Nah, yang bawah dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? Ayo hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang bawahnya dibagi 2, atasnya pun bagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7/4. 7/4 bisa disederhanakan lagi ya. Karena atasnya ini, pembilangnya ini, jumlahnya atau nilainya masih lebih besar daripada penyebut atau yang di bawah. Sedangkan seharusnya yang di atas ini atau pembilang nilainya lebih kecil, angkanya harusnya lebih kecil daripada yang penyebut atau di bawah. Maka dari itu kita sederhanakan, diubah menjadi pecahan campuran. 7 dibagi 4 sama dengan 1/3/4. Jadi hasilnya adalah panjang seluruh pita mita adalah 1/3/4 meter. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Di sini ada contoh soal lagi. Soalnya yaitu seperti ini bunyinya. Seseorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8.846 km. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga ketinggian 3,78 km di atas permukaan laut. Pada pendakian kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Pertanyaannya, berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian kedua? Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara penyelesaiannya, kita dimulai dari ketinggian pada pendakian yang kedua terlebih dahulu. Nah, di sini 3,78 ditambah 2,6. 3,78 itu dari yang mana? Nah, yang ini. Hasil pendakian pertama. Itu 3,78. Dan 2,5-nya adalah hasil dari pendakian kedua. Jadi, hasil pendakian pertama ditambah hasil pendakian kedua. 3,78 ditambah 2,5 sama dengan 6,28 km. Nah,
sekarang kita hitung selisih ketinggian pada pendakian kedua dari puncak gunung. Yaitu adalah 8,848 dikurangi 6,28. Nah, 8,848 ini dari mana? Dari sini adalah ketinggian gunungnya. Dan yang 6,28 itu adalah ketinggian pada pendakian yang kedua. Nah, jadi untuk mencari berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak adalah selisih dikurangi dari ketinggian gunungnya berapa dengan ketinggian pada pendakian kedua, yaitu 8,848 dikurangi 6,26 sama dengan 2,568. Nah, jadi ia harus mendaki sejauh 2,568 km lagi untuk mencapai puncak gunung. Nah, jadi kan karena di sini dia yang ditanyakannya berapa kilometer lagi dari pendakian yang kedua untuk dia bisa mencapai puncak. Nah, berarti kita harus mencari pendakian kedua itu sampai sejauh mana dia bisa mendaki. Yaitu caranya menjumlahkan pendakian pertama dan pendakian kedua. Ini hasilnya. Kemudian setelah itu nih, puncak gunungnya, ketinggian gunungnya dikurangi dengan ketinggian pada pendakian yang kedua. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi 2,568 km lagi dia harus mendaki agar dia bisa mencapai puncak gunungnya. Oke, sekarang kita ke materi berikutnya. Perkalian pada pecahan. Nah, pada perkalian pecahan ini hasilnya dapat dihitung dengan cara mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ini perkalian pada pecahan biasa ya. Nah, seperti ini. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C dan B dikali D. Nah, nih lihat. A dan C-nya langsung dikalikan saja. Kemudian yang bawahnya, penyebutnya B dan D-nya langsung dikalikan juga. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh yang pertama. Di sini Ibu ada satu contoh soal 2/3 dikali 4/5. Nah, tadi kan di sini hasilnya dapat dihitung dengan cara mengkalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, yang di atas ini kan namanya pembilang. Langsung saja dikalikan 2 dikali 4. Nah, di sini 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, ini yang di bawah penyebutnya langsung juga dikalikan 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 8/15. Jadi langsung saja dikalikan. Yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah. Ini untuk perkalian pada pecahan. Nih, ini ada satu contoh soal lagi. 5/3 dikali 6/7. Langsung saja pembilang dengan pembilang. Yang atas sama yang atas. 5 kali 6 30. Kemudian 3 dikali 7 yang bawah penyebut. Langsung saja dikali. 3 dikali 7 21. Jadi 5/3 dikali 6/7 sama dengan 30/21. Seperti itu ya. Jadi yang atas langsung dikalikan saja dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, berikutnya. Nah, bentuk lain perkalian pecahan. Contohnya, ini yang pertama. 3 dikali 1/2 sama dengan, nah sebetulnya 3 ini di bawahnya itu adalah per 1, jadi 3/1. Nah, ada angka seperti ini.
Kalau kita ubah jadi pecahan biasa, ditulis jadi pecahan biasa, itu ditulis seperti ini. 3/1. 3 bagi 1 ya hasilnya 3. Nah, di sini soalnya 3 dikali 1/2. Cara mengerjakannya, nah ini yang tadi Ibu bilang, 3 ini sebenarnya di bawahnya ada angka 1, jadi 3/1. Jadi sebetulnya 3 ini memiliki penyebut, penyebutnya adalah 1. Nih, sama dengan 3/1 dikali 1/2. Nah, setelah ini langsung saja ya dikalikan. Pembilang dengan pembilang, 3 dikali 1, 3. Kemudian penyebut dengan penyebut, 1 dikali 2, 2. 3/2. Nah, karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka disederhanakan lagi, dijadikan pecahan campuran. Jadi 3 dibagi 2 sama dengan 1/2. Nah, seperti itu. Ingat ya, kalau ada soal yang seperti ini, harus diubah dulu semuanya menjadi pecahan. Nah, yang 3 ini sebetulnya dia memiliki penyebut, dan penyebutnya itu adalah 1. Jadi di sini 3/1. Oke, nah berikutnya. Nah, kalau ini kayak gimana? Yang satu pecahan biasa, yang satu pecahan campuran. 4/5 dikali 2, 1/2. Nah, yang 2 1/2 ini diubah menjadi pecahan biasa. Nah, yang 4/5 kan sudah pecahan biasa ya. Tulis di sini sudah pecahan biasa 4/5 dikali. Nah, yang campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5/2. Nah, jadi yang bawah dikalikan dengan yang samping dan hasilnya ditambahkan dengan yang di atas. Nah, meskipun ini sudah dijadikan pecahan biasa, tapi penyebutnya belum diubah. Jangan dulu diubah. Penyebutnya masih 2. Jadi, di sini kan tadi 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Jadi 5 dan penyebutnya tetap 2. 5/2. Nah, sudah seperti ini, langsung dihitung saja. Pembilang dengan pembilang. 4 dikali 5, 20. Penyebut dengan penyebut. 5 dikali 2, 10. Nah, kalau seperti ini, langsung saja ya, karena ini mudah ya membaginya ya. 20 dibagi 10 hasilnya adalah 2. Oke, ini untuk perkalian pecahan campuran dan pecahan biasa. Kalau yang ini, perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, ini yang nomor 3. Bagaimana kalau dua-duanya pecahan campuran? Caranya, nah ini lihat yang Ibu lingkari ini diubah dulu menjadi pecahan biasa. Seperti tadi, sama. 3 dikali 5, 15 ditambah 2 sama dengan 17. Penyebutnya masih tetap yang ini, jangan dulu diubah. 5, tetap ya penyebutnya ya, masih tetap sama. Kemudian yang ini 4 dikali 2, 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9 per, ini penyebutnya 4, tetap 4. Jadi 17/5 dikali 9/4. Setelah itu tinggal dihitung. Yang atas dengan yang atas, pembilang dengan pembilang. 17 dikali 9 sama dengan 153. Kemudian yang bawah dengan yang bawah, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, ingat, karena di sini yang atas atau pembilang ini nilainya atau angkanya lebih besar daripada yang di bawah atau penyebutnya. Jadi harus disederhanakan. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Nih, hasilnya adalah 7 13/20. Nah, ini yang dilingkari adalah hasilnya diubah jadi pecahan campuran. Ini kan tadi awalnya
hasilnya itu pecahan biasa ya. Tapi karena pembilang atau yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka kita harus sederhanakan. Kita sederhanakan dan diubah jadi pecahan campuran. Oke, berikutnya. Ini untuk yang perkalian pecahan campuran ya. Jadi pertama diubah dulu jadi pecahan biasa, setelah itu baru dihitung, dikalikan. Setelah dikalikan hasilnya pecahan biasa, kemudian diubah jadi pecahan campuran. Ini kalau yang atasnya lebih besar daripada yang bawah. Tapi kalau misalkan yang atasnya lebih kecil daripada yang bawah, sudah tidak perlu diubah jadi pecahan campuran. Oke, berikutnya perkalian pecahan desimal. Nah, mengerjakannya bisa dengan dua cara. Yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang kedua, menghitung dengan cara bersusun ke bawah. Kita lihat. Nah, ini kita pakai cara yang pertama dulu. Contoh soalnya, 2,5 dikali 0,3. Penyelesaiannya. Nah, 2,5 dikali 0,3. Kita ubah desimal ini menjadi pecahan biasa. Ingat, kalau satu angka di belakang koma berarti itu per 10. Jadi 2,5 sama dengan 25 per 10. Kemudian yang ini 0,3 sama dengan 3 per 10. Ingat ya, kalau ada satu angka di belakang koma berarti itu per 10. Nah, kemudian di sini kita tinggal hitung saja atas sama atas, pembilang dengan pembilang. 25 dikali 3 sama dengan 75. 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, ini karena kita mau hasilnya jadi pecahan desimal, maka yang ini kita ubah jadi pecahan desimal, yaitu 75 per 100. 75 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,75. Jadi 2,5 dikali 0,3 sama dengan 0,75. Nah, ini adalah cara perkalian dengan mengubah pecahan desimalnya jadi pecahan campuran dulu. Jadi yang asalnya desimal diubah dulu jadi pecahan biasa. Nah, setelah hasilnya pecahan biasa diubah lagi jadi bentuk pecahan desimal. Itu cara pertama. Nah, ini cara kedua. Contoh soalnya 2,15 dikali 1,5. Kita mengerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, ini 2,15 dikali 1,6. Nah, ini caranya yang 6 dikalikan dulu dengan 5. Berapa hasilnya? Kemudian dikalikan dengan 1. Dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 1290. 1290. Sudah selesai. Sekarang yang satunya dikalikan dengan 5. Dikalikan dengan 1. Dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 215. Setelah ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 3440. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini kenapa dari 3440 itu jadi 3,440? Karena di sini ada 3 angka di belakang koma. Dari mana? Nah, lihat ini panah yang warna merah. Yang pertama ini 2 angka di belakang koma. Dan yang kedua 1 angka di belakang koma. Jadi kalau ditotalkan ada 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. Nah, kita dari sini hitungnya. 3440. Nah, dari sini loncat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, komanya jadinya di sini. Hasilnya adalah 3,440. Seperti itu. Loncatnya kenapa 3 kali? Karena ada 3 angka di belakang koma. Nih, 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Oke, berikutnya.
kalian berbagai bentuk pecahan. Contohnya, nah ini yang satu 0,25 bentuk pecahan desimal dikali 1/3/4 bentuk pecahan campuran. Cara menyelesaikannya, nih, kita mau hasilnya menjadi pecahan biasa. Caranya, nah seperti ini. Nih, yang 0,25 ini kalau kita ubah menjadi pecahan biasa adalah 25/100. Kenapa per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma. 0,25 diubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya 2/5. 25/100, mohon maaf. 0,25 kita ubah jadi pecahan biasa. 25/100. Sudah? Sudah. Sekarang yang ini, yang pecahan campurannya. Jadi 7/4. Bagaimana? Ingat caranya. Yang bawah dikalikan dengan yang samping, 4 dikali 1 sama dengan 4, dan hasilnya ditambahkan dengan angka yang di atas. 4 ditambah 3 sama dengan 7/4. Nah, yang ini pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa. Nah, kemudian di sini sama dengan 1/4. Kenapa ini 1/4? Dari mana? Sedangkan di sininya 25/100. Jadi yang 25/100-nya ini disederhanakan. Nah, 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi 1/4 ini adalah hasil dari disederhanakan 25/100. Jadi yang 1/4 ini hasil disederhanakan dari 25/100. Yang ini disederhanakan jadi 1/4 dikali 7/4, tetap yang ininya 7/4. Setelah ini langsung atas sama atas, pembilang dengan pembilang, 1 kali 7. Kemudian bawah dengan bawah, penyebut dengan penyebut, 4 dikali 4, 16. Jadi hasilnya 7/16. Maka 0,25 dikali 1/3/4 hasilnya 7/16. Ini kalau kita mau hasilnya pecahan biasa. Nah, sekarang ada contoh soal lagi. Sama ya, 0,25 dikali 1/3/4. Tetapi kita mau hasilnya itu pecahan desimal. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Di sini kan 0,25 sudah pecahan desimal. Yang ini kan masih pecahan campuran. Kita ubah jadi desimal. Caranya 1/3/4. Kita pisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Nah, berarti 1/3/4 itu sama dengan 1 ditambah 3/4. Nah, setelah itu hitung 3/4 itu sama dengan 0,75. Satunya tulis lagi, 1 ditambah 0,75. Satunya ini adalah bilangan bulat. Dari sini bilangan bulat. Nah, yang 0,75 ini adalah hasil pecahan desimal dari 3/4. Setelah itu tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 0,75 adalah 1,75 hasilnya. Setelah itu, nah, kalau misalkan kita mau hasilnya jadi pecahan desimal, nah kita coba dengan menghitung bersusun ke bawah. Masukkan saja langsung 0,25, nih 0,25 dikali 1,75. Dari mana 1,75? Nah, 1,75 itu dari sini. Hasil pecahan desimal dari 1/3/4. Kemudian ini 5 dikali 5, 5 dikali 2, 5 dikali 0. Ya, seperti itu ya, dikali yang bersusun ke bawah. Hasilnya 125. Kemudian yang 7 dikalikan dengan 5, dikalikan dengan 2, dikalikan dengan 0. Hasilnya 175. Nah, yang 1 sisa dikalikan dengan 5, kalikan dengan 2, dikalikan dengan 0.
hasilnya 0,25. Nah, setelah ini kita jumlahkan. 5, 2 ditambah 5, 7. 1 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 13. Di sini 3-nya, di sini 1-nya. 1 tambah 2, 3, tambah 1 lagi 4, jadi 4. Nolnya simpan. Dan kita lihat, ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka di belakang koma. Maka kita mulai dari belakang. Dari belakang sini. Loncat 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti komanya disimpan di sini. Karena ada 4 angka di belakang koma. Betul 4 angka? Hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, maka hasil perkalian dari 0,25 dikali 1 3/4 adalah 0,4375. Seperti itu ya. Ini kalau kita mau hasilnya berbentuk pecahan desimal. Nah, lihat ya. Nah, ini 2 angka di belakang koma. Ini juga 2 angka di belakang koma. Ditotalkan jadi ada 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Oke, sekian pemaparan materi untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.